Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Berikut cerita Kiai Haji Ma'ruf Wazin tentang Habib Taufik As-Segaf yang membuat beliau kagum pada sosok Habib Taufik ini. Cerita tersebut beliau tulis di akun Facebook milik beliau sendiri. Sekedar info bahwa Kiai Haji Ma'ruf Wazin ini adalah pengurus Aswaja NU Center Jawa Timur. Jadi cerita yang beliau tulis adalah bahwa beliau Kiai Haji Ma'ruf Wazin itu pertama kali mendengar nama Habib Taufik adalah dari Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rais Am NU. Pada saat itu sekitar tahun 2007-2008, dan Kiai Miftahul Ahyar sudah berada di jajaran Suriah PWNU Jawa Timur. Di dalam sebuah pengajian, Kiai Miftah menjadi penceramah bersama Habib Taufik. Ceramah pertama didahului oleh Habib Taufik, dan rupanya Kiai Miftahul Ahyar mendengarkan dengan seksama terhadap ceramah beliau. Di tengah-tengah itu Kiai Miftah berkata, "Tumben ada Habib yang alim seperti ini. Ini pemimpin tertinggi kita NU memberi penilaian pada Habib Taufik. Maka saya lebih percaya penilaian Kiai Miftahul Ahyar daripada orang lain," tulis Kiai Ma'ruf. Lanjut cerita Kiai Ma'ruf. Di Pasuruan ada sebuah masjid yang memiliki majelis ilmu. Dahulunya majelis taklim ini diasuh oleh Kiai Hamid Pasuruan Al-Maghfirlah. Sepeninggal beliau dan masa-masa berikutnya, tidak bisa sembarangan orang menggantikan posisi majelis taklim itu. Banyak kiai yang merasa tidak layak dan tidak pantas. Lalu setelah munculnya sosok Habib Taufik, maka para kiai menahbiskan bahwa Habib Taufiklah yang layak untuk menduduki dan mengasuh majelis taklim tersebut, yang di belakangnya terdapat makam Kiai Hamid dan Habib yang lain. Habib Taufik sendiri mendirikan sebuah pesantren bernama Sunniyah Salafiyah. Di pesantren ini ada banyak Habib muda belajar di sana, juga beberapa putra kiai maupun kalangan umum. Dari pesantren ini telah melahirkan ulama-ulama muda yang telah menyebarkan ilmunya, menyebarkan dakwah Islam, dan manfaatnya sudah menjadi tonggak keberadaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada beberapa santri beliau yang melanjutkan ke Yaman, baik kuliah di Al-Ahqaf sampai menjadi doktor atau di Darul Mustafa, yaitu pesantren yang dibina oleh Habib Umar bin Hafiz. Ada juga yang ke Mekah melanjutkan ke pesantren yang didirikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi, dan sekarang diteruskan oleh putra beliau bernama Sayyid Ahmad. Terkait dengan karya-karya beliau, kata Kiai Ma'ruf, beberapa kali menjumpai murid-murid Habib Taufik ini membawa kitab berbahasa Arab. Kebetulan yang saya ketahui saat itu adalah tentang penguatan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan firqah-firqah di dalam Islam. Ini bukan kitab bagi pemula, tapi bekal bagi orang-orang yang kemudian akan menjadi penguat Ahlus Sunnah wal Jamaah di daerah-daerah. Pernah di Banyuwangi, setelah saya hadir, kata Kiai Ma'ruf, setelah saya hadir di sebuah pengajian, ada seorang Habib muda yang memaksa saya harus datang ke rumahnya. Beliau dengan penuh tawadhu meminta kepada saya, "Tolong beri doa keberkahan di rumah saya." Ini kata Habib muda tadi. Saya jawab, kata Kiai Ma'ruf, "Antum min ashabil barokah ya Habib." Anda bagian dari pemilik barokah wahai Habib. Itu kalau saya terjemahkan. Kalau saya, lanjut Kiai Ma'ruf, kalau saya ke rumah antum, justru saya yang bertabarruk kepada antum. Saya pun kemudian, kata Kiai Ma'ruf, saya pun kemudian datang ke rumah beliau, dan di tempat itu beliau bercerita bahwa di rumah ini, sejak masa kakek beliau, yakni kakek dari Habib muda ini, telah dilakukan hataman kitab Ihya Ulumuddin. Meskipun tidak dimaknai secara pesantren, tapi dibaca lafadznya saja, karena tabarruk dengan ilmu dan kandungan yang terdapat dalam kitab Ihya. Kemudian beliau bercerita, maksudnya beliau Habib muda,
Habib muda yang dikatakan atau yang ditulis oleh Kiai Haji Ma'ruf. Kalau saya ngaji di kampung-kampung seperti yang disampaikan tadi mungkin terlalu tinggi. Bagi saya lebih mendahulukan yang wajib-wajib, soal istinja, soal air suci mensucikan, soal yang wajib-wajib, itu kata Habib tersebut. Lalu beliau menunjukkan sebuah kitab. Jadi Habib tersebut menunjukkan sebuah kitab kepada Kiai Ma'ruf. Saya tanya, kata Kiai Ma'ruf, karya siapa itu, Bib? Ini karya guru saya, Habib Taufik Assegaf. Itu jawaban Habib muda tadi. Subhanallah, saya kemudian merasa terkejut karena saya merasa lalai, kata Kiai Ma'ruf. Dilanjutkan dengan beliau menulis, saya ngaji hanya yang bersifat sunnah atau mubah. Sementara yang wajib-wajib dalam ibadah belum terlalu banyak saya abaikan. Mungkin maksudnya adalah terlalu banyak yang masih saya abaikan. Rupanya inilah yang dipegang dan dijaga betul oleh Habib Taufik bersama dengan murid-muridnya. Kalau ada yang berpendapat itu Habib Taufik kan keras, sebentar dulu. Kalau belum nututi ilmunya Habib, jangan memvonis begitu. Yang saya ketahui dari banyak kitab yang beliau sampaikan, yang beliau fatwakan, yang beliau sampaikan adalah kaul atau pendapat yang paling kuat. Ini menurut Kiai Haji Ma'ruf. Dilanjutkan, sementara kita sudah terlanjur enak-enakan mengikuti pendapat dhaif, pendapat second opinion. Padahal posisi yang benar dalam hal ini adalah pendapat yang dipilih dan diamalkan oleh para habaib. Apa buktinya? Di kediaman beliau dan di pesantrennya ada majelis ilmu yang setiap hari Rabu ada kajian fikih beliau yang tidak sembarangan menerima orang-orang yang berilmu dan bisa mengajar di tempat itu, kecuali satu orang yang bernama Gus Muhib. Gus Muhib ini mungkin Gus Muhibbul Aman Ali ya, yang dari Besuk itu. Beliau ini Gus Muhib. Beliau ini adalah Kiai NU Tulen, lulusan Lirboyo, pakar di bidang Bahsul Masail. Tapi bedanya Kiai Muhib dengan kita, beliau ini mengamalkan pendapat yang kuat di dalam madhab, sehingga beliau diterima di kalangan habaib. Sementara kiai-kiai, gus-gus, dan ustadz-ustadz yang suka memilih pendapat yang ringan-ringan, ya ngaca dululah untuk kemudian berhadap-hadapan dengan habaib yang konsisten memegang teguh pendapat terkuat dalam madhab Syafi'i. Itulah cerita Kiai Ma'ruf Azin tentang sosok Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Assegaf yang beliau tulis di akun Facebook milik beliau. Semoga apa yang beliau tulis ini menjadikan kita menjadi semakin menghormati Habib Taufik, tidak cuma sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW, tapi juga sebagai orang yang alim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.